Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Ras TV. Semoga kalian terhibur dengan channel ini. Seperti biasa kita akan reaction lagi video. Kalau kali ini bukan video lucu guys. MBG lagi, MBG lagi, MBG lagi. Ada apa ini dengan MBG ya? Mungkin sekarang kalian udah tahu lah. Yang diganti dari si Dadang itu Ibu Nani. Beliau ini adalah seorang politikus, mantan jurnalis juga, dan sekarang dia menjabat sebagai Badan Gizi Nasional. Dan beliau ini juga memberitakan kasus hoax Ratna Sarumpait. Dia berbohong, Pak. Dengar dulu, yang saya tanyakan bagaimana tanggapan saudara atas keterangan Berbohong. dia. Mana yang bohong? Apakah semua bohong? Hampir semua. Terdakwa kasus hoax Ratna Sarumpait jengkel saat mendengar kesaksian Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Nani S. Deyang, dalam persidangannya Selasa lalu. Ratna jengkel karena Nani mengklaim telah meminta izinnya untuk memotret dan mengunggah fotonya dalam kondisi muka lebam ke laman media sosial Facebook. Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto karena pernah nyembuhin tanaman Pak Prabowo, ya? Kok bisa gitu ya kan? Dan ini terjalin lewat sebatang pohon cemara udang di depan kamar Prabowo di rumahnya di Hambalang. Jadi pohon itu sakit, ya kan? Sudah cari alternatif penanganan di sana sini kurang berhasil. Kemudian Rahmat Pambudi, kepala Bappenas yang sekarang, dia dari IPB University juga merekomendasikan satu nama, pakar penyakit tanaman, namanya Dadan Hidayana. Dari Jerman ketika itu ya, baru pulang dari Jerman. Betul. Jadi merekomendasikan Pak Dadan untuk mengobati dan menangani pohon cemara udang yang sakit di depan kamar Prabowo ini. Ternyata dari situ awal mula Pak Prabowo berjumpa dengan Dadan Hidayana. Dari situlah karir dia melejit, kan? Dari menyembuhi pohon ditunjuk Pak Prabowo karena dia ahli serangga. Dadan spill gabung Prabowo. Nah, ini dia nih. Saya inginnya tetap jadi tim pakar ya paling kalau misalnya dapat penghargaan paling jadi komisaris di mana lah gitu, supaya kan namanya dosen kan inginnya seperti itu ya, tetap Oke, bisa ternyata dia mengajar, dosen guys bisa ya. meneliti, bisa membimbing. Kalau jadi kepala BGN. Jadi kepala BGN. Beliau ini ternyata dosen guys ya, karena beliau ini ahli serangga gitu. Setelah ahli serangga, guru biologi gitu. Aku gini loh, memang bisa dia mengelola itu, cuman pelatih bola ada lisensinya. Bisa jadi juga dia nggak pandai main bola, tapi dia tahu taktiknya. Dia punya lisensinya. Bukan soal itunya. Badan Gizi Nasional di Indonesia ini luar biasa loh. Banyak yang ahli-ahli gizi. Kenapa tidak itu yang ditunjuk? Kenapa yang ahli serangga lah, yang dari biologi lah, kehutanan lah? Kenapa nggak ahli gizi? Apa nggak ada di Indonesia ini ahli gizi? Saya akan mewakili kalian. Tunggu ya. Oke. Sudah selesai. Ini buktinya. Ini AI guys ya. Ahli serangga part 2 maksudnya. Kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan. Apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Tidak perlu untuk menjadi ahli seorang BGN itu dia tidak ada lisensi gizi, tak perlu. Jadi cuma ada ceritanya gitu. Kenapa yang bukan memang ahlinya, yang memang bukan bidangnya. Di serangga masa bidang dia ahli gizi. Tunjuk untuk mengelola gizi. Apalagi yang sekarang, dia itu orang biologi, bukan ahli gizi. Oke lah dia bisa mengelola itu gitu. Tapi yang memang ahlinya gitu. Contoh ini ahlinya, kita membuat satu bangunan rumah. Yang kita panggil itu pekerja yang memang ahlinya dalam bidang untuk membangun rumah. Bukan dia hanya tahu teori tentang, memasang batu itu kayak gini. Ini semennya segini. Tapi kalau memang bukan itu bidang dia, yakinlah. Pasti itu nggak jadi, guys. Jadi pun tidak sebagus mungkin. Ya kan? Makanya kalau beli cilok jangan di bengkel, ya. Beli cilok ya di tukang cilok. Adu data statistik. Nyatanya data juga tidak berpihak ke MBG. Anak-anak kita hari ini nggak berangkat ke sekolah, kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau mereka di sekolah mereka akan makan apa, kelaparan. Jadi mereka lebih memilih di rumah membantu orang tua mereka di ladang. Nggak ada anak sekolah itu, anak-anak yang tidak ke sekolah karena dia nggak makan, nggak ada. Anak-anak itu tidak datang ke sekolah karena apa? Sepatunya nggak ada, alat tulisnya nggak ada, baju sekolahnya mungkin nggak ada. Ada pun mungkin
Ya bisa jadi juga. Mungkin udah lama, udah koyak, atau kayak mana, kita nggak tahu. Yang paling sering kejadian, anak-anak tidak datang ke sekolah karena, yang betul-betul dia mau sekolah ya, karena tidak ada alat tulis. Tidak ada, bukan karena nggak makan. Dia tidak ada uang untuk beli alat tulis. Bukan karena dia tidak makan. Makanya anak itu nggak mau sekolah. Nah, ini menurut aku. Dan menurut kalian gimana? $1 Amerika Serikat sama dengan 18.000. Udah tembus ya? Presiden yang sejahtera, kenyang di saat rakyatnya kelaparan. Jadi presiden atau tidak? Presiden atau tidak? Presiden atau tidak? Oke, next. Ini apa guys? Alhamdulillah Indonesia kaya raya. Maksudnya? Saya tunjukin operasi merah putih yang berjejer. Oke, ini Kopdes juga. Jatirejo, yang satu Jatirejo, yang satu mana nih? Ini? Ngadirejo, rek. Ya, Oke, berdekatan ya. Kalau menurut aku ini oke-oke aja gitu. Kayak mana Alfamart sama Indomaret, kan kayak gitu. Mungkin ini desanya di dekat desa itu juga. Desanya ini bukan satu desa lain juga. Orang ini Beli BBM 25 liter pasal menggunakan untuk mafia jerigen, migas. kemudian dikenakan pasal mafia migas dengan ancaman pasal 55 denda undang-undang 60 miliar dan migas penjara 6 tentang tahun. Hukuman 60 miliar, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara ini hanya beli 20 liter. 20 liter, lalu dia ditangkap. Dan polisinya menurut keterangan dia, disuruh tambah 5 liter lagi. Jadi 25 liter. Di sisi lain adalah operator yang mengisi minyak. Karena di pertengahan jalan dia diberhentikan. Selanjutnya digantikan operator dengan operator lain, ditambah lagi pengisian minyak itu lagi jerigen itu. Ini pengkondisian bagi kita, pihak kepolisian sama kejaksaan harus bertanggung jawab dalam perkara ini. Kapoltabes dan Kajari harus minta maaf dengan perkara ini. Jadi kalau menurut aku gitu, dia membeli 20 liter itu untuk apa? Bisa jadi dia untuk sampan dia. Kalau orang pesisir kan pakai solar tuh. Berapa banyak itu minyaknya itu untuk ke laut, ya kan? Dia harus beli itu untuk stok. Berhari-hari orang tuh di laut. Seminggu bisa jadi balik. Kalau boleh minyak ini bawa pas-pasan, mati di tengah laut. Cuman di sana ada solar, nggak ada. Itulah orang itu membeli banyak minyak untuk keperluan itu. Bukan berarti orang itu mau menimbun-nimbun minyak, enggak. Di masa Pak Jokowi lah KPK dihancurkan. Di masa Pak Jokowi lah Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Di masa Pak Jokowi lah undang-undang dirubah untuk kepentingan dirinya. Di masa Pak Jokowi lah bisa mengubah undang-undang seminggu selesai gitu. Dan praktek itu karena tadi penerusnya menggunakan pintu yang salah tadi diteruskan gitu. Apa itu MBG ya? Wah, ngeri kali kau gigitnya ya. Keras sekali gitu guys. Nah. Kok bisa keras sekali gitu ya kan? Ini yang salah bukan presidennya. Yang salah ini dapurnya. Kenapa bisa sampai keras gitu ya kan? Ini apa ini? Oke, ini Dadang waktu dilantik ya, dikasih penghargaan. Respect kali sumpah. Lagi apa kata Badan Gizi Nasional? Terima kasih pula itu dedikasi dan pengabdiannya. Dan kepemimpinannya. Gawat. Koruptor nih loh, boy. Korupsi aja kerja kau. Ini, iya, ini AI ya, ini AI. Buat malu Pak Oke, next ini apa guys? Latihan audisi ya. Kok mirip siapa ini? Mirip siapa? Mirip pula ya. Oke, next ini apa guys? Pak Prabowo adalah satu-satunya presiden di Republik Indonesia yang belum 2 tahun memerintah langsung ingin dijatuhkan. Berarti terlalu berbahaya untuk pemangku kepentingan. Terlalu berbahaya untuk penjaga lingkaran setan. Oke. Supaya anak muda juga sadar, Gen Z, Anda mau menjadi bagian dari penjaga lingkaran setan ini,
atau Anda mau ikut memutus lingkaran setan ini. Take it or leave it. Oke. Oke, next ini apa guys? Bagian cari sekolah kaya dari penerima MBG. Manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, kalau ini menurut aku sih oke aja ya kan. Yang anak-anak, yang sekolah-sekolah yang mewah-mewah, yang kaya-kaya, yang lumayan gitu nggak perlu. Yang ada buang-buang nanti MBG-nya, nggak dimakan anak-anak itu. Jajan orang tuanya bisa 100.000 satu hari ya kan. Menak minta masjid, pesantren dan ormas keagamaan bangun koperasi agar umat mandiri. Udahlah cukup koperasi merah putih aja gitu. Nggak perlu lagi koperasi untuk umat mandiri lah apa segala macam. Cukup koperasi merah putih itu aja lah Pak, ya kan? Hebat pelajar SMA ini ciptakan kipas mini yang berputar otomatis hanya dengan sinar matahari. Wah ini harus di up ini ya kan? Keren sih. Biarpun kayak gini aja, keren sih. Menurut aku. Yang terakhir deh, yang pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas lu sekarang. Tanggung jawab bangsat. Karena gue jujur, setiap hal yang dibuat oleh pemerintah, program apapun itu, bikin gue suujon. Pendidikan kalau gratis. Pidato presiden maksudnya. jangan tanyalah. Hebat lah sudah itu. Tapi prakteknya di lapangan ya begini, tak hanya omon-omon juga semua gitu loh. Saya mau tanya kawan-kawan sekalian ya. Apakah adik-adik kalian yang masih duduk di sekolah SD, SMP, dan mungkin SMA sekarang bebas dari pungutan biaya sekolah atau tidak? Tidak. Masih dipungut? 80% pendapatan negara dari rakyat. Kita nggak waras bernegara. Cocok dengan tema kewarasan di Thailand. Nggak waras kita bernegara ini. Masa 80% hidup negara ditanggung oleh rakyat. Sementara kita sumber daya berlimpah, Mas. Tambang emas, batu bara, nikel. Luar biasa Indonesia ini. Tapi viral, ternyata ini adalah alasan kenapa Bank Indonesia sengaja untuk melemahkan rupiah. Banyak kali tumpukan Bank duitnya Indonesia atau Pak Ferry itu sengaja untuk melemahkan rupiah. Tapi menurut lu kalau dia sengaja melemahkan rupiah, plannya apa Pak? Karena gini, salah satu alasan untuk membuat mata uang melemah itu kalau dia terlalu kuat. Ya, karena biar dagangannya makin lancar. Ya, itu kalau terlalu kuat. Yes. Tapi kita udah lemah, mau dilemahin lagi. Buat apa? Bisa, kalau ekspornya lagi mau kita gila-gilaan ekspor. Oh, biar barang kita banyak bisa. keluar. Yang kedua, ya itu, kalau misalnya kita memang gak ada, sedangkan investor aja banyak yang lari. Prabowo rakyatnya tak pernah bermimpi untuk bisa kaya. Yang penting bisa makan. Mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Siapa sih yang nggak mau kaya, ya kan? Siapa sih yang nggak mau kaya? Hah? Siapa sih yang nggak mau kaya? Masa iya mau susah? Masa iya mau pas-pasan gitu? Asalkan bisa makan gitu? Enggak, semua orang mau kaya. Aku aja mau kaya. Gak ada tuh yang mau susah. Betul kan? Belum ada ada laporan 2 minggu lalu Prabowo udah ngasih kode saat berpidato. Yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKB. Oke, next ini apa guys? Iblis pun malu melihat tingkah laku para setan-setan ini. Katanya 19.000 ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat sapi di MBG. Nah, setan.